Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Pada bulan Mei tahun 2018, sebut saja namanya Intan, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil yang terletak tak jauh dari tempat tinggalnya di Jawa Tengah. Pabrik tersebut merupakan pabrik yang relatif baru, karena baru beroperasi sejak tahun 2016. Intan sendiri merupakan lulusan tahun 2015, dan setelah lulus, dia mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ketika mendengar bahwa pabrik tekstil itu membuka lowongan pekerjaan, ia langsung mencoba melamar. Baginya, bekerja di pabrik itu akan menghindarkannya dari terlalu lama menganggur. Sayangnya, dari 5 kali kesempatan melamar untuk posisi di bagian HRD atau staff, ia tidak pernah mendapatkan panggilan untuk wawancara. Setiap kali harapannya dibangun, ia harus kembali kecewa tanpa hasil. Namun di awal tahun 2018, Intan memutuskan untuk mencoba melamar lagi. Kali ini, ia tidak sendirian. Bersama temannya, ia memberanikan diri untuk kembali mengirimkan lamaran ke pabrik tersebut. Waktu berlalu, hingga pada bulan Mei, Intan akhirnya mendapat panggilan untuk wawancara. Begitu pula dengan temannya. Keduanya diterima di bagian operator, karena kebetulan saat itu, pabrik sedang membutuhkan banyak karyawan di bagian tersebut. Walaupun bukan posisi yang dia inginkan dari awal, Intan merasa bersyukur karena akhirnya dia bisa bekerja setelah sekian lama berusaha. Sebelum Intan memutuskan untuk kembali mencoba peruntungannya di pabrik itu, ia sudah mendengar banyak cerita yang beredar di kalangan tetangga maupun teman-temannya yang lebih dahulu bekerja di sana. Cerita-cerita tersebut bukanlah kisah biasa. Mereka berbicara tentang insiden-insiden aneh yang dialami oleh karyawan, baik saat pulang maupun saat berangkat kerja. Anehnya, kejadian-kejadian ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, melainkan berulang dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa penunggu di pabrik itu meminta 9 nyawa dari para karyawan. Desas-desus seperti itu sudah dianggap lumrah dalam dunia industri, terutama di tempat-tempat yang baru berdiri. Banyak yang mengaitkannya dengan hal-hal gaib yang terjadi di lingkungan kerja. Mendengar cerita-cerita seperti itu tentu membuat Intan sedikit takut. Namun di sisi lain, dia juga merasa tidak punya pilihan. Setelah mencoba melamar di berbagai tempat, selalu saja ada kendala dan peluang untuk diterima bekerja semakin menipis. Berkali-kali dia lolos hingga tahap wawancara, tapi tak pernah benar-benar diterima. Hingga akhirnya Intan memutuskan untuk tetap melamar di pabrik tersebut, meski ada rasa cemas yang menghantuinya. Bulan-bulan pertama bekerja terasa cukup lancar. Tapi, setelah sekitar 1 bulan bekerja, hal aneh mulai menghampiri. Intan mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Mimpi yang kemudian membuatnya gelisah selama berhari-hari. Dalam mimpi itu, Intan mendapati dirinya berada di dalam salah satu gedung di pabrik, dan ia melihat banyak orang di sana. Orang-orang itu tampak seperti karyawan, dan mereka sedang berkumpul untuk melakukan semacam doa bersama. Suasana di dalam mimpi tersebut sangat mencekam, dengan pencahayaan redup yang membuat segalanya terasa semakin menyeramkan. Intan melihat wajah-wajah karyawan di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka terlihat sedih, beberapa di antaranya bahkan menangis ketakutan. Ketika suasana semakin tidak nyaman, Intan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun tepat saat ia hendak berlari, ia terbangun dari tidurnya. Mimpi itu terus membayangi pikirannya selama berhari-hari. Setiap kali dia teringat, rasa takut yang tak bisa dijelaskan kembali menghampirinya. Apalagi hari Senin mendatang dia sudah dijadwalkan untuk bekerja di shift malam. Karena pabrik ini masih tergolong baru, hanya divisi Intan yang mendapatkan jadwal shift malam. Ada 4 bagian atau divisi di pabrik tersebut,
namun hanya divisinya yang diisi oleh karyawan. Bagian-bagian lain masih dalam proses perekrutan. Di pabrik ini ada 3 gedung utama. Gedung tempat Intan bekerja terletak di tengah-tengah, diapit oleh 2 gedung lainnya. Gedung sebelah timur adalah gedung yang selalu dilewati Intan setiap kali ia menuju ke kantin atau masuk kerja. Dan di sanalah gedung yang ia lihat dalam mimpinya berada. Setiap kali Intan melewati gedung di sebelah timur itu, pikirannya selalu melayang ke mimpi buruk yang dia alami. Gedung tersebut tampak persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan ia tak bisa menepis rasa takut yang menyelinap di hatinya setiap kali melangkah di dekat sana. Meski begitu, dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Atasan di pabrik sering mengingatkan para karyawan untuk tidak melamun saat bekerja, terutama saat shift malam. Jumlah karyawan yang bekerja di shift malam hanya sekitar 70 orang, jumlah yang cukup sedikit untuk ukuran pabrik sebesar itu. Meskipun ada cukup banyak karyawan, suasana di malam hari tetap terasa sepi dan mencekam. Untungnya, pada malam pertama Intan bekerja di shift malam, tidak ada kejadian yang aneh. Ternyata mimpi-mimpi buruk yang dialami Intan tidak berhenti hanya di satu malam. Seiring berjalannya waktu, teror itu semakin intens dan tidak hanya muncul dalam tidurnya, tetapi juga mulai menghantui kehidupannya sehari-hari. Minggu demi minggu berlalu, bahkan hingga berbulan-bulan, gangguan yang dialaminya menjadi semakin parah. Bukan sekadar mimpi buruk, kini Intan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata di sekitarnya. Situasi ini membuat pikiran dan mentalnya perlahan-lahan terkikis. Rasanya setiap kali mendapat giliran bekerja di shift malam, beban yang harus dipikulnya begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat, yang menekannya dari segala arah. Keanehan-keanehan itu mulai muncul saat dia sedang bekerja. Seringkali di tengah kesunyian malam, Intan mendengar suara-suara aneh yang tidak jelas asalnya. Teriakan-teriakan samar di kejauhan, suara tawa yang terdengar mengerikan, seolah-olah berasal dari makhluk yang tidak terlihat. Meskipun demikian, Intan selalu berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Dia memilih untuk mengabaikan suara-suara itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Intan juga enggan menceritakan hal-hal aneh yang dia alami kepada rekan-rekan kerjanya. Dia takut jika mereka tahu, mereka malah akan menjadi paranoid atau justru menertawakannya. Waktu terus berlalu dan keanehan-keanehan itu tidak hanya dialami oleh Intan seorang. Beberapa temannya mulai mengeluhkan hal yang sama. Mereka juga sering mendengar suara-suara aneh seperti jeritan yang menggema dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Ada pula yang melihat sosok hitam yang melintas cepat di lorong, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku melihat sosok wanita misterius mengenakan kebaya melintas di sudut-sudut ruangan. Suasana di tempat kerja semakin mencekam ketika atasan Intan sendiri mengaku pernah melihat sosok kuntilanak di kamar mandi. Bukan hanya itu, bau anyir darah yang tiba-tiba tercium di tempat yang seharusnya tidak ada apa-apa semakin menambah ketegangan. Salah satu kejadian yang membuat bulu kuduk Intan berdiri adalah ketika seorang temannya bercerita tentang sosok yang mirip dengan salah satu rekan kerja mereka. Waktu itu, temannya melihat sosok yang sangat mirip dengan temannya sendiri. Wajahnya, pakaian yang dikenakannya, semuanya terlihat persis. Namun, ketika dia mencoba mengajak sosok tersebut berbicara, tidak ada respon apapun. Temannya memilih untuk pergi meninggalkan sosok itu, dan tak lama setelahnya, dia bertemu dengan temannya yang sebenarnya, yang tampak normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Ketika dia menoleh kembali ke arah sosok yang tadi dilihatnya, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya,
seolah-olah menghilang begitu saja tanpa jejak. Setelah berbulan-bulan bekerja dalam suasana yang semakin mencekam, jumlah karyawan yang ikut shift malam mulai bertambah. Intan berharap dengan banyaknya orang di shift malam, suasana akan menjadi lebih aman dan tenang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Gangguan yang dialami para pekerja justru semakin intens, dan kejadian-kejadian kesurupan menjadi hal yang hampir biasa terjadi setiap malam. Hampir setiap kali shift malam, pasti ada saja karyawan yang tiba-tiba kesurupan, baik dari gedung tempat Intan bekerja maupun dari gedung sebelah. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi, bahkan hingga ada yang sampai memasukkan tangannya sendiri ke dalam mesin karena kesurupan. Keanehan tidak berhenti di situ. Alarm kebakaran sering berbunyi tiba-tiba di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Meski sudah dicek oleh petugas keamanan dan dipastikan tidak ada api atau bahaya lain, alarm itu terus berbunyi. Satpam yang bertugas pun mulai kebingungan, karena meski mereka mematikan alarmnya, alarm itu akan kembali berbunyi hanya beberapa saat kemudian. Yang lebih mengerikan, setiap kali kondisi pabrik sedang sepi dan orderan menurun, hampir selalu terjadi insiden yang melibatkan karyawan. Mulai dari kecelakaan ringan hingga yang berujung pada kematian. Ada karyawan yang terjatuh dari motor di jalan menuju pabrik. Ada juga yang mengalami kecelakaan fatal saat bekerja. Hal-hal semacam ini semakin memperburuk suasana di antara para pekerja, terutama ketika memasuki bulan Suro. Di bulan itu, insiden-insiden aneh semakin sering terjadi. Hampir setiap hari ada saja kecelakaan yang menimpa karyawan. Entah itu patah tulang akibat terjatuh atau kecelakaan fatal yang merenggut nyawa. Setahun bekerja di sana, Intan semakin merasa tertekan. Keinginannya untuk resign semakin kuat, terutama karena mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya hampir setiap malam. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan insiden-insiden mengerikan yang telah menewaskan beberapa rekan kerjanya. Ketakutan akan keselamatannya sendiri terus menghantui pikirannya. Warga sekitar pabrik pun mulai heboh menceritakan berbagai kejadian aneh yang terjadi di pabrik. Dari cerita-cerita yang didengar Intan, sebelum pabrik dibangun, area tersebut dulunya adalah rawa-rawa yang terkenal angker. Konon, di rawa itu pernah hidup seekor ular raksasa yang dipercaya sebagai penunggu tempat tersebut. Awalnya Intan tidak terlalu memedulikan cerita tersebut. Menurutnya, setiap tempat pasti memiliki penghuninya sendiri dan gangguan semacam itu adalah hal yang wajar. Namun, beberapa bulan kemudian, tepat di malam Suro, Intan kembali dihantui oleh mimpi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berada di dekat sebuah waduk yang tak jauh dari pabrik. Di atas permukaan air waduk itu, dia melihat seekor ular raksasa, jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh akal sehat manusia. Ular itu tampak mengejar sekelompok orang yang berenang di waduk tersebut, berusaha menyelamatkan diri dari kejarannya. Ular itu tampak ganas, seolah siap memangsa siapapun yang berani mendekati wilayahnya. Intan tak pernah menyangka bahwa suatu mimpi bisa membuatnya merasa begitu terguncang. Mimpi itu datang pada suatu malam yang tampak biasa, namun isinya membuat jantungnya berdebar kencang. Di dalam mimpi itu, ia mendapati dirinya berada di sebuah bendungan besar dengan air yang tenang, namun menyeramkan. Yang lebih mengejutkan lagi, di antara orang-orang yang ada di sana, ada satu sosok yang sangat dikenalnya. Temannya yang bekerja di pabrik yang sama, bahkan di bagian yang sama. Pemandangan itu membuat perutnya mual. Tubuh temannya itu dililit erat oleh seekor ular raksasa, seolah tak ada harapan untuk bisa melepaskan diri. Tanpa berpikir panjang, dalam mimpi tersebut, Intan spontan melompat ke dalam bendungan. Air dingin menyergapnya, namun tekadnya untuk menyelamatkan temannya lebih kuat
daripada rasa takut yang mencekam. Saat berada di dalam air, ia memutar pandangan, memperhatikan wajah-wajah orang yang berenang di sekitarnya. Perlahan, ia mulai mengenali mereka satu persatu. Ternyata, orang-orang di sekelilingnya bukan orang asing. Mereka adalah rekan-rekannya di pabrik, orang-orang yang setiap hari ia lihat di tempat kerja. Pemandangan itu membuat Intan yakin bahwa mimpi ini berkaitan erat dengan kehidupannya di pabrik. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan-akan ia benar-benar berada di sana. Orang-orang yang terjebak di dalam bendungan berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri dari ancaman ular besar itu. Mereka semua mencoba menyelamatkan diri, berlari dari nasib yang mengerikan. Ada yang berusaha berenang secepat mungkin, ada yang berteriak meminta tolong, namun ular itu terus mengejar, melilit, dan mengancam nyawa mereka. Di tengah kekacauan itu, entah bagaimana caranya, Intan berhasil menarik temannya yang dililit ular keluar dari air. Ia membawanya naik ke atas bendungan, di mana mereka bisa bernapas lega meski hanya sejenak. Dari atas, Intan melihat orang-orang yang masih terperangkap di bawah, menangis histeris, dan berteriak meminta pertolongan, tetapi situasi itu terasa tak terjangkau. Ketika Intan akhirnya terbangun dari mimpi itu, ia disambut oleh cahaya pagi yang menerobos jendela kamar. Namun tubuhnya terasa begitu lelah, seakan ia baru saja melakukan sesuatu yang berat secara fisik. Badannya penuh keringat, dadanya terasa sesak, dan jantungnya masih berdegup kencang. Ia merasa seolah baru saja berlari sejauh puluhan kilometer. Pikirannya segera melayang kembali pada mimpi tadi malam. Bertanya-tanya apa makna di balik mimpi aneh itu. Intan hanya bisa berharap mimpi itu tidak ada hubungannya dengan pabrik tempat ia bekerja, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan terselubung yang terus membayangi. Mimpi-mimpi seram seperti ini bukanlah hal baru bagi Intan. Sudah beberapa kali ia mengalami mimpi-mimpi yang selalu terasa sangat nyata. Dan entah mengapa, mimpi-mimpi itu selalu berkaitan dengan pabrik tempatnya bekerja. Semakin lama, ia merasa mimpi-mimpi itu seperti sebuah peringatan yang datang berulang kali. Puncaknya terjadi ketika salah satu teman, satu bagiannya mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Intan masih ingat dengan jelas, hari itu adalah Sabtu, dan ia tidak ikut lembur seperti biasanya. Saat sedang mencari makan di luar, tiba-tiba teleponnya berdering. Temannya menelepon karena Intan tidak merespons pesan-pesan di grup sejak tadi pagi. Perasaan tenang, Intan berubah menjadi kepanikan saat mendengar kabar itu. Temannya di telepon memberitahu bahwa Dina, teman satu bagian dengannya, mengalami kecelakaan di jalan dan meninggal dunia. Intan kaget, bukan kepalang. Karena hari itu ia tidak bekerja dan sejak pagi belum membuka HP, ia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, Intan segera memeriksa grup karyawan, dan di sanalah ia mendapati kenyataan pahit itu. Berita tentang Dina tersebar luas di grup. Bahkan ada beberapa orang yang sampai membagikan video kecelakaan tersebut. Intan merasa ngeri dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelumnya, Intan tidak pernah terlalu peduli dengan kejadian seperti ini, meski kecelakaan memang sering terjadi di pabrik. Namun, ketika yang meninggal adalah orang yang bekerja di bagian yang sama dengannya, orang yang setiap hari ia lihat, rasa duka dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa kejadian-kejadian buruk ini seakan menghampiri orang-orang sekitarnya? Yang membuat Intan semakin gelisah adalah, ia sebenarnya telah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Dina sebelum tragedi itu terjadi. Dina yang biasanya kalem dan pendiam, tiba-tiba berubah drastis sehari sebelum kecelakaan. Temannya itu terlihat begitu ceria dan energik,
jauh berbeda dari sikapnya yang biasanya tenang. Bahkan Dina seakan sengaja mencari perhatian dengan tingkah lakunya yang berlebihan. Intan sempat merasa heran melihat perubahan ini. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa Dina bertingkah seperti itu. Sifatnya yang berubah 180 derajat membuat Intan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, namun ia tidak pernah menduga bahwa perubahan ini adalah pertanda dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Intan memang bekerja di pabrik yang sama dengan Dina, tapi karena Dina baru bekerja beberapa bulan, hubungan antara mereka tidak begitu dekat. Intan hanya mengenal Dina sebagai rekan satu bagian, namun tidak pernah berinteraksi secara akrab. Dina, meskipun masih terbilang karyawan baru, memiliki tempat kerja khusus di pabrik tersebut, sebuah mesin yang kini sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh setelah kematiannya. Sejak kematian Dina, para karyawan pabrik mulai melaporkan berbagai penampakan yang menyerupai almarhumah Dina, terutama di area tempat Dina biasa bekerja. Intan sendiri sering melihat sosok perempuan yang mondar-mandir di area tersebut, terutama ketika ia bertugas pada shift malam. Mesin pres yang biasa digunakan Dina beberapa kali menyala sendiri, sementara alarm kebakaran sering berbunyi tanpa alasan yang jelas. Tak hanya itu, beberapa karyawan juga mengalami peristiwa aneh, seperti merasa ada yang menepuk pundak mereka, tetapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang terdengar pula suara yang memanggil nama mereka, namun tanpa sosok yang jelas. Kejadian-kejadian aneh ini membuat area tempat Dina bekerja ditakuti oleh para karyawan. Banyak yang enggan mendekat atau bekerja di sana, karena sudah beberapa kali orang yang ditempatkan di area itu jatuh sakit atau bahkan mengalami kesurupan. Seiring berjalannya waktu, para karyawan yang mengalami gangguan semacam itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Intan, yang sebenarnya cukup sensitif dengan hal-hal berbau mistis, mulai merasa risih dan terganggu. Ia percaya bahwa energinya seringkali berbenturan dengan energi-energi lain yang berada di sekitarnya, dan itu membuatnya mudah jatuh sakit. Intan merasa ada sosok bayangan hitam yang sering muncul dalam penglihatannya. Bayangan itu menyerupai seorang perempuan dan tampak selalu ingin masuk ke tubuhnya. Setiap kali Intan menolak kehadiran sosok tersebut, ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi yang dimiliki bayangan itu mempengaruhinya secara fisik. Bahkan dalam mimpinya, bayangan hitam tersebut kerap muncul dan berusaha mendekat, membuat Intan terbangun dalam keadaan panik dan lelah. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah arwah Dina memang belum tenang? Apalagi kabar serupa juga terdengar dari gedung-gedung lain di pabrik tersebut. Jika ada karyawan yang meninggal karena kecelakaan, biasanya arwah mereka akan mengganggu para pekerja yang masih hidup. Suatu hari Intan teringat pada perkataan temannya sebelum ia melamar pekerjaan di pabrik itu. Temannya pernah memberi peringatan bahwa pabrik tersebut membutuhkan 9 nyawa sebagai korban. Awalnya Intan hanya menanggapinya sebagai candaan dan tidak percaya. Namun setelah melihat banyak korban jatuh, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Setiap malam ia sulit tidur, cemas memikirkan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Beberapa hari kemudian, Intan kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia berada di dalam pabrik, namun kali ini ia melihat deretan mayat yang sudah dibungkus kain kafan. Ada sekitar 6 atau 7 pocong yang berjajar di depannya. Dan anehnya, Intan merasa bahwa mayat-mayat itu adalah para karyawan yang telah meninggal di pabrik tersebut. Perasaan takutnya semakin kuat, terutama setelah ia menyadari bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Situasi di pabrik semakin mencekam. Gangguan-gangguan yang dialami para karyawan semakin sering terjadi. Banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak tahan dengan suasana yang penuh ketegangan.
Satu persatu karyawan memilih untuk pergi daripada terus bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan. Pada suatu malam, Intan kembali bermimpi aneh. Kali ini, mimpinya terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, ia melihat dirinya sendiri sedang bekerja di pabrik, mengenakan pakaian yang biasa ia pakai. Kaos lengan panjang abu-abu, kerudung hitam, dan celana hitam. Semua tampak seperti rutinitas biasa. Namun hal yang membuat Intan gelisah adalah mimpi itu terus berulang hampir setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lelah seperti habis bekerja selama 24 jam. Seolah-olah ia tidak hanya bekerja di dunia nyata, tetapi juga di alam mimpi. Saat istirahat, Intan mencoba bercerita kepada beberapa temannya tentang mimpi yang dialaminya. Beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka juga pernah bermimpi di area pabrik dan melihat hal-hal yang menyeramkan. Hal ini membuat Intan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pabrik tersebut. Gangguan-gangguan gaib tampaknya bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga dialami oleh banyak karyawan lain. Pada bulan Juli 2020, kabar duka kembali menyelimuti lingkungan pabrik. Kali ini, kecelakaan tragis menelan korban jiwa, dan kejadian itu begitu ramai diperbincangkan tidak hanya di kalangan pekerja pabrik, tetapi juga di luar pabrik. Kecelakaan tersebut menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, seolah-olah semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan spiritual datang ke lokasi kecelakaan untuk mencoba memahami lebih dalam penyebabnya. Mereka datang bukan sekadar penasaran, tetapi ingin menggali misteri yang menyelimuti insiden tersebut. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah semacam ritual mediasi di tempat kejadian. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib melalui tubuh seorang perantara, sebuah metode yang sering kali dipakai untuk menyelidiki kejadian yang di luar nalar. Saat proses mediasi berlangsung, makhluk gaib yang masuk ke tubuh perantara mengaku sebagai jin korin milik korban. Jin tersebut mulai bercerita tentang detik-detik sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Korban, menurut pengakuan jin, sempat melihat sesuatu yang aneh di jalan sebelum kejadian. Sebuah kain putih lebar terlihat membentang menutupi jalan, seolah menjadi penghalang yang tidak mungkin dihindari. Selain itu, beberapa hari sebelum kecelakaan, korban mengalami mimpi yang cukup mengganggu. Dalam mimpinya, dia melihat sosok ular raksasa yang meliuk-liuk di sekitar area pabrik. Mimpi tersebut mungkin hanyalah sekilas, namun ternyata menjadi pertanda akan sesuatu yang lebih besar dan menakutkan. Intan tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar cerita tersebut. Mimpinya sendiri tentang ular besar di bendungan tiba-tiba terlintas kembali di benaknya. Mimpi yang semula dianggapnya hanya khayalan biasa, kini terasa begitu nyata dan mengancam. Kecemasan mulai menyelimuti pikirannya. Ia merasa ada keterkaitan antara mimpinya dengan kejadian yang menimpa korban kecelakaan itu. Semakin hari, ketakutannya semakin menjadi-jadi, terutama setelah orang-orang dengan kemampuan spiritual kembali datang ke pabrik untuk melakukan ritual mediasi kedua. Kali ini, mereka mencoba memanggil jin terkuat yang diyakini menghuni pabrik tersebut. Setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya satu jin berhasil diundang dan memasuki tubuh perantara. Jin tersebut mengaku bahwa ia terikat dalam sebuah perjanjian lama, perjanjian yang tidak bisa diputus begitu saja. Karena perjanjian inilah, jin tersebut terus mencari korban-korban baru untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Intan merasa ketakutannya semakin menjadi setelah mendengar pengakuan itu. Bayangan bahwa ia mungkin menjadi korban berikutnya selalu menghantui pikirannya. Ia sering bermimpi buruk
melihat pabrik yang gelap, sosok-sosok misterius yang menampakkan diri di berbagai sudut, dan teror-teror yang tak henti-hentinya datang. Kecemasan dan tekanan mental yang dirasakannya membuat Intan semakin terpuruk. Tidak tahu harus berbuat apa, Intan akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia pergi menemui kakak sepupunya, berharap bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Setelah mendengar cerita Intan, sang kakak sepupu segera membawanya ke seorang guru yang selama ini menjadi tempatnya belajar ilmu bela diri. Guru tersebut dikenal memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi dan diharapkan bisa membantu Intan keluar dari situasi mencekam ini. Sesampainya di rumah sang guru, Intan menjalani ritual sederhana. Matanya ditutup dan guru tersebut mulai melafalkan doa-doa, mencoba melindungi Intan dari pengaruh buruk yang selama ini mengikutinya. Setelah ritual itu, gangguan yang dialami Intan sempat mereda. Selama 1 minggu penuh, ia tidak lagi mengalami mimpi buruk atau melihat penampakan aneh di pabrik. Namun, harapan untuk bebas sepenuhnya dari teror itu tidak berlangsung lama. Setelah minggu pertama berlalu, gangguan-gangguan itu datang lagi, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Intan mencoba mencari pengobatan di tempat lain, tetapi hasilnya tetap sama. Teror terus menghantuinya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Waktu terus berlalu, dan kondisi di pabrik mulai berubah. Pabrik yang biasanya sibuk kini menghadapi masa-masa sepi orderan. Setiap kali pabrik sepi pesanan, jumlah kecelakaan meningkat drastis. Hampir setiap hari ada karyawan yang mengalami nasib buruk. Beberapa meninggal dunia, sementara yang lain mengalami cedera parah, seperti patah tulang atau luka kritis. Jumlah korban semakin meningkat, dan kejadian itu terus berulang, seolah-olah ada pola yang tidak bisa dijelaskan. Pada puncaknya, dalam sehari, bisa 2 hingga 3 orang jatuh menjadi korban. Ada sebuah kejadian yang begitu mengundang rasa penasaran ketika pimpinan-pimpinan asal Korea datang ke pabrik. Mereka datang untuk melakukan inspeksi di waktu sore, tepat saat matahari hampir tenggelam. Pada waktu itu, suasana pabrik memang sepi karena tidak ada seorang pun karyawan yang lembur. Tidak ada jadwal lembur yang ditetapkan malam itu, sehingga pabrik benar-benar lengang. Namun, betapa terkejutnya pimpinan asal Korea tersebut ketika melihat ada seorang perempuan yang tampak sibuk bekerja di mesin pres. Perempuan itu terlihat begitu fokus dan serius, seolah-olah dia adalah bagian dari tim lembur yang bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Merasa perlu memastikan siapa perempuan itu, pimpinan tersebut pun mendekatinya. Dia mengamati perempuan itu dan meminta untuk melihat ID card-nya. Perempuan itu hanya diam, tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Namun, dia memberikan ID card miliknya dengan tenang. Tanpa ragu, si pimpinan mengambil foto ID card tersebut, menyimpannya sebagai bukti tanpa ada sedikit pun kecurigaan di hatinya. Keesokan harinya, suasana pabrik berubah. Pimpinan dari Korea itu tiba-tiba marah besar kepada bagian administrasi. Ia mempertanyakan mengapa ada seorang karyawan yang bekerja lembur, padahal tidak ada jadwal lembur yang ditetapkan. Rasa penasaran itu membawa mereka untuk memeriksa ID card yang telah difoto sebelumnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui fakta yang sebenarnya. Pemilik ID card tersebut adalah Dina, teman kerja Intan, yang ternyata telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Cerita ini ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Di gedung sebelah terjadi peristiwa serupa. Ada seseorang yang juga telah meninggal, namun masih absen kehadiran. Kejadian ini menyebarkan rasa takut dan tanda tanya di antara para pekerja, membuat mereka mulai bertanya-tanya. Singkat cerita, pada malam yang berbeda, Intan mengalami mimpi yang sangat aneh dan menyeramkan. Dalam mimpinya, dia melihat seorang perempuan yang memiliki penampilan sangat mirip dengannya. Dari jaket yang dikenakan hingga motor yang dikendarai,
Semuanya tampak persis seperti dirinya. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut mengendarai motor dengan kecepatan sedang hingga tiba-tiba terjatuh tanpa sebab yang jelas. Perasaan cemas dan ketakutan menyeruak di dalam dada Intan, membuatnya terbangun dengan napas yang tersengal-sengal. Pikiran Intan menjadi buyar dan hatinya diliputi rasa takut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mimpi itu adalah pertanda sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Intan sempat berpikir untuk mencari nasihat dari seorang kiai, mencoba mencari petunjuk dan perlindungan dari apa yang mungkin akan terjadi. Namun, sebelum sempat melangkahkan kakinya ke sana, nasib buruk benar-benar menghampirinya. Suatu pagi, lebih awal dari biasanya, Intan memutuskan untuk berangkat bekerja. Dia mengendarai motor di tengah gerimis pagi, seakan menandai awal hari yang biasa saja. Perjalanan terasa lancar dan normal, hingga dia sampai di depan sebuah sekolah. Saat itu, anak-anak sekolah terlihat bersiap untuk menyeberang, dan dengan refleks, Intan mulai mengerem motornya perlahan. Namun secara tiba-tiba, motor yang dikendarainya kehilangan kendali. Ban motornya slip dan ia jatuh terhempas ke aspal. Dalam sekejap, tubuh Intan tergeletak di jalan, dan sejenak dunia seakan berhenti berputar. Beruntung baginya, tidak ada kendaraan lain yang melintas dari belakang, sehingga ia selamat dari bahaya yang lebih besar. Rasa sakit dan kebingungan menyelimuti dirinya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengatakan, mungkin jalanan yang licin karena hujan menjadi penyebab ban motornya slip. Namun, ada satu hal yang membuat Intan merasa merinding. Saat dia berusaha bangkit dari jatuhnya, dalam keadaan yang setengah sadar, dia melihat sosok hitam yang samar mendekatinya. Sosok itu berperawakan seperti manusia, namun entah mengapa ada sesuatu yang begitu mengganggu dan menakutkan dari kehadirannya. Intan awalnya mengira bahwa sosok yang dilihatnya adalah seseorang yang ingin menolongnya. Dengan penuh harapan, ia berusaha berdiri meski rasa sakit menjalar di kakinya setelah terjatuh. Ia mencari-cari sosok tersebut, memutar tubuhnya ke segala arah, namun yang tampak hanyalah seorang satpam sekolah yang tengah berlari mendekatinya, mungkin karena ingin memberikan pertolongan. Saat itu, perasaan syok mulai merasuk ke dalam benak Intan, membuat pikirannya buntu dan tubuhnya gemetar. Sakit di kakinya semakin terasa seiring waktu berjalan, dan rasa ngilu yang menjalar itu seolah menghancurkan semangatnya. Dengan penuh keputusan, Intan memutuskan untuk tidak bekerja hari itu, dan ia pun memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, barulah Intan menyadari bahwa rasa sakit itu tidak hanya terbatas pada kakinya. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, seolah-olah setiap otot dan tulang dalam tubuhnya mengerang kesakitan. Malam itu, meski rasa sakit kian menyiksa, Intan memaksa dirinya untuk pergi ke tukang urut di dekat rumah, berharap ada sedikit kelegaan yang bisa ia dapatkan. Namun alih-alih sembuh, rasa sakitnya malah semakin parah. Keesokan harinya, Intan merasa sudah tidak bisa menunda lagi, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke tukang pijat saraf yang sudah lama menjadi kepercayaannya. Di sana, saat tubuhnya diperiksa dengan teliti, tukang pijat itu menemukan bahwa ada beberapa tulang yang bergeser dan bahkan bengkak. Hal ini tentu saja membuat Intan terkejut, karena sebelumnya ia merasa bahwa jatuhnya tidak begitu parah. Ia hanya merasa terjatuh biasa. Namun kenyataannya luka yang ia alami jauh lebih serius daripada yang ia bayangkan. Setelah menjalani serangkaian terapi pijat, dan diiringi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh sang tukang pijat, Intan mulai merasa sedikit lega. Namun, ada satu hal yang dikatakan oleh tukang pijat tersebut yang membuat pikirannya semakin tidak tenang. Ia diberitahu bahwa bukan hanya Intan yang mengalami kejadian seperti ini. Ternyata,
beberapa karyawan pabrik lainnya juga datang dengan keluhan serupa. Mereka terjatuh tampak seperti insiden biasa, tetapi ternyata cedera yang mereka alami cukup parah dan memerlukan penanganan khusus. Sejak saat itu, pikiran Intan mulai kacau. Ia mulai dihantui oleh perasaan takut yang tak dapat ia kendalikan. Ketakutan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan fisik. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya, mengancam keselamatannya dari balik bayang-bayang pabrik itu. Ia mulai merasa bahwa apa yang dialaminya bukanlah kebetulan belaka. Takut akan menjadi korban selanjutnya dari kejadian-kejadian misterius tersebut. Intan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di pabrik. Namun keputusan itu tidak serta-merta membuat hidupnya tenang. Seminggu setelah ia mengundurkan diri, teror itu masih terus menghantuinya. Setiap malam dalam tidurnya, ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh yang selalu berkaitan dengan pabrik tersebut. Sosok bayangan hitam yang menakutkan sering muncul. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang tidak ingin melepaskannya begitu saja. Hingga akhirnya, dengan perasaan putus asa dan kelelahan, Intan memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang kiai yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendatangi kiai tersebut, menjalani serangkaian doa dan ritual pembersihan, akhirnya teror yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Rasa takut yang selama ini menghantuinya pun perlahan memudar, dan ia merasa terbebas dari bayangan kelam pabrik itu. Sejak saat itu, hidup Intan berangsur-angsur kembali normal. Anehnya, hingga kini, pabrik itu masih berdiri tegak. Tidak ada yang berubah, dan kejadian-kejadian serupa masih sering terdengar dari para pekerja yang berani untuk bertahan di sana. Muncul pertanyaan yang terus bergelayut di benak Intan dan banyak orang lainnya. Apakah ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius yang terjadi di dalam pabrik itu? Apakah benar pabrik tersebut menyimpan rahasia yang tak terungkap? Mungkin bahkan perjanjian kelam yang telah dilakukan demi mencapai sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggantung, menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Intan, untuk cerita yang dibagikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cerita ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di kisah malam kalian.